Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Malikul Qahhar. Allahumma salli ala sayyidil wafa. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Taufik Rahmat, Mudirul Ma'had Dil Quran Ruhul Jadid, Tiga Raksa Tangerang, panitia yang saya banggakan, Profesor Yaniwadi Syukur, Dr. Kiai Haji Ahmadi Rojali, Dr. Muhammad Iskandar, dan teman-teman lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa takjub, rasa takzim saya kepada teman-teman semua. Marilah pada sore hari ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau bukan karena nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, adalah hal yang mustahil. Sore hari ini kita bisa bertatap muka walaupun dengan online. Kita bisa bersilaturahmi, menggali ilmu, mengejar ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka marilah kita syukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, dan apa yang telah Allah berikan. Di sisi lain, sore hari ini juga bukan hitungan satu atau dua orang lagi. Ketika wabah ada menyelimuti dunia, atau ada juga orang-orang yang saat ini ada di ICU, ada orang yang saat ini di rumah sakit, atau bahkan mencari sesuap nasi saja masih kesulitan. Jam segini mereka sedang memikirkan apa yang akan dimakan ketika azan maghrib nanti. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita bersyukur, dan dari syukur itu mudah-mudahan akan menambah rasa takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara terus meningkatkan rasa sensitivitas kita dalam berbagi. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita haturkan, kita junjungan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, khususnya angkatan 22 Pondok Pesantren Darun Najah, keluarga besar Darun Najah, juga keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, para guru, para hujjaj sekalian yang senantiasa dapat ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, amin. Sore hari ini kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni tentang menggapai sakinah di saat wabah pada bulan yang penuh berkah. Insya Allah akan dinarasumberi oleh Kiai Haji Taufik Rahmat, Mudirul Ma'hadul Quran Ruhul Jadid. Beliau ini semenjak, kalau saya tidak salah ingat, semenjak tahun 1995. Saya pribadi mengenal beliau memang sudah seorang yang sangat mencintai Quran. Sebab saat itu saya bersama beliau sempat sama-sama masuk ke Jam'iyatul Tahfizul Quran. Cuman hebatnya beliau terus istiqomah sampai saat ini, namanya tidak pernah dijauhkan oleh Allah dari Al-Quran. Dari Jam'iyatul Tahfizul Quran, begitu lulus
lantas kuliah, dapatnya sarjana Quran, sekarang mimpin pesantren-pesantren Quran. Ini adalah karunia yang sungguh entah disadari atau tidak disadari, tapi ini membuat saya pribadi iri. Mengapa Allah menganugerahkan begitu hebatnya kepada Kiai Taufik Rahmat sehingga tidak pernah dijauhkan dari Quran. Afwan kalau anak iri, karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk iri kecuali kepada dua orang. Pertama adalah orang kaya yang dermawan dan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan Kiai Taufik ini termasuk orang yang dua-dua dari poin ini. Mudah-mudahan kita yang sore hari ini mendengarkan, menyimak apa yang Kiai Taufik akan sharing kepada kita, mendapatkan ilmunya, mendapatkan berkahnya, dan kelak kita bisa ketularan menjadi orang-orang yang mencintai Quran, dan Quran nggak pernah pengen jauh dari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kiai Taufik, kita bisa masuk ke tema sore hari ini. Sebelum itu, kita dengarkan dulu lantunan pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi nanti menambah keberkahan pertemuan kita sore hari ini. Kepada Kanda Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Iskandar sebagai pembaca kalam ilahi sore hari ini, fal yatafaddal mashkuran. Syukran kasiran Haj Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ana ingin membawakan surah Al-Anbiya ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق Allahul Azim. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasul Nabi Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Teman-teman, para guru, para hujaj yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan masuk ke acara inti dari sore hari ini, yakni mendengarkan tausiah, sharing pengalaman tentang meraih sakinah pada saat wabah corona yang sedang kita alami ini, yang insya Allah tausiah akan disampaikan oleh Kiai Haji Taufik Rahmat, Mudirul Ma'hadul Quran Ruhul Jadid. Kepada Kiai Taufik Rahmat, fal yatafaddal mashkuran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang karena nikmat serta karunia-Nya semua kebaikan, semua amal-amal soleh yang kita niatkan dan kita rencanakan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kita tunaikan dan kita laksanakan. Karena nikmat dan karunia Allah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Karena nikmat dari Allah, kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena nikmat dari Allah, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini. Karena nikmat dari Allah juga, kita bisa dipertemukan dalam acara ngabuburit bareng Angkatan 22 yang sudah berjalan sampai hari yang ke-14 ini. Moga-moga seiring dengan 14 hari Ramadan yang telah kita lalui, kita sudah mulai bisa merasakan adanya perubahan di dalam diri kita. Kita merasakan adanya peningkatan ketakwaan yang Allah janjikan dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Baqarah 183. Karena ketika ketakwaan ini sudah mulai kita rasakan, maka tentu kita bisa mendapatkan berbagai kemuliaan dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ketika Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
bahwa siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melewatinya. Apalagi kalau ketakwaan ini sama-sama bisa dirasakan secara kolektif oleh kaum muslimin. Wabil khusus yang ada di negara yang kita cintai ini, Indonesia, maka kita berharap sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh, bahwa ketika ada kolektivitas ketakwaan yang berhasil diraih, yang berhasil dicapai oleh orang-orang yang beriman, maka kita berharap keberkahan Allah turunkan dari langit dan bumi, termasuk di dalamnya adalah solusi, obat, cara yang bisa menghapus wabah corona yang sampai hari ini masih terus memakan korban, yang sampai hari ini masih terus menebarkan bahayanya. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan di dalam diri kita ketakwaan tersebut. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, dan semoga Allah mensucikan diri kita dengan ketakwaan tersebut. Anta waliyuha wa maulaha, karena Allah lah yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita. Sahabat Darun Najah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada teman-teman semua yang memfasilitasi kegiatan MBA ini. Mobil khusus kepada Prof. Yankur Tobelo. Kalau ingat beliau, kenapa saya ingatnya mesin itu ya? Mesin cukur rambut ya? Bener ya? Kalau ingat Prof. Yankur itu. Kok ingatnya saya dengan mesin cukur rambut gitu? Kayaknya dulu yang suka nyukur itu Prof. Yankur kayak nggak salah ya? Ya, pernah. Pernah. Ya, kemudian Bang Haji Zakaria ini ketua gudeg saya nih di 10157 nih, pasukan Puma ya, yang saya ingat dulu. Kemudian juga Dr. Haji Ahmadi, Masya Allah ya, ini dengan beliau lama saya dulu di pondok, berapa lama dulu di satu asrama sama-sama di Jamiah Tahfiz. Kemudian juga yang saya ingat dengan Haji Ahmad ini, banyak sering juga main ke rumahnya, makan rambutan di rumahnya, buka puasa di rumahnya, kayaknya sering banget di Joglok. Masya Allah. Hari ini bisa dipertemukan kembali setelah sekian lama, kurang lebih 20 tahun kita tidak bermuajah, tidak bertatap muka. Dengan izin Allah, lewat wasilah NBA ini kita bisa kembali terjalin silaturahimnya. Mohon maaf kalau selama ini ada kegiatan saya belum bisa hadir, ya, sekalipun udah ditelepon, dihubungi, tapi begitu hari hanya ada saja acara yang menjadi uzur syar'i saya untuk tidak bisa bergabung. Termasuk dalam kegiatan NBA ini, tidak setiap hari juga saya nongol untuk ikut serta dan nimbrung dalam acara ini, tapi insya Allah karena ada rekamannya, itu saya masih menyempatkan diri untuk bisa mendengar nasihat-nasihat, pengalaman-pengalaman sharing dari teman-teman yang menjadi narasumber sampai hari yang ke-13 kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Haji Suhardiman Buyung. Insya Allah nasihatnya luar biasa, menggugah, mengingatkan kepada kita semua akan peran kita semua sebagai alumni pesantren, bahwa apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, yang harus kita ingat adalah bahwasanya Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah itu jauh lebih mengetahui di mana tempat kita beraktivitas dan di mana tempat kita tinggal.
Jadi dimanapun Allah tempatkan kita, disitulah kita dituntut memberikan nilai kemanfaatan. Salah satunya adalah bisa menempatkan diri kita sebagai seorang da'i. Nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita sebelum jadi apa-apa sudah melekat di dalam diri kita tugas selaku seorang da'i yang mengajak orang lain itu kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, qudwah, teladan yang baik bagi kita semua. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, keturunan beliau, para sahabat-sahabat yang dimuliakan, dan juga pada umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menapaktilasi dan mengikuti jalan kebenaran yang diwariskannya. Sahabat Darun Najah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata sakinah itu adalah satu dari 3 kata yang akrab dan senantiasa kita dengar dan kita ucapkan, terutama pada saat event pernikahan. Jadi kata sakinah ini itu selalu bergandeng dengan kata mawaddah warahmah. Dan ini sering diucapkan, kita dengar, baik itu pada pernikahan yang pertama, atau pernikahan yang kedua, atau pernikahan yang ketiga, atau juga sampai pernikahan yang keempat. 3 kata ini pasti akan selalu kita dengar dan kita ucapkan. Ada di undangan, ada pada saat MC itu membawakan acara, ada pada saat wakil dari mempelai pria maupun wanita itu menyampaikan sambutan, ada juga disampaikan oleh naib atau penghulu, ditambah lagi dengan ustadz, ulama, kiai yang diminta untuk menyampaikan nasihat pernikahannya. Artinya, kata sakinah ini adalah kata yang sangat akrab dalam kehidupan kita. Meskipun kata ini sering munculnya itu ketika momen-momen pernikahan. Karena memang ada ayat yang dijadikan sebagai rujukan dalam setiap pernikahan, yaitu surah Ar-Rum ayat ke-21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka wajar kalau kemudian 3 kata ini itu selalu ada dalam momen tersebut. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kata ini sering kita sebut, apakah kita sudah betul-betul memahami makna di balik kata sakinah? Karena jangan sampai kata sakinah itu identik dengan pernikahan doang. Padahal kata sakinah ini justru lebih banyak disebutkan pada ayat-ayat yang tidak berbicara tentang pernikahan. Karena itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa makna sakinah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Yang kalau kita cari kata as-sakinah atau sakinah tahu, maka kita akan mendapati kata tersebut pada 6 tempat. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah At-Taubah, dan yang terakhir ada di surah Al-Fath. Inilah 3 tempat di mana Allah berbicara dengan kata sakinah langsung. Dengan ungkapan as-sakinah atau sakinah tahu. Baik, apa itu as-sakinah? Saya kutip dari tafsir As-Sa'di. Beliau menjelaskan as-sakinatu hiya ma yaj'aluhu Allahu fil qulubi minas sukun wat tuma'ninati was sabati. Yang disebut dengan as-sakinah itu, kata beliau, adalah apa yang Allah jadikan di dalam hati berupa as-sukun, berupa ketenangan, wat tuma'ninah, dan juga ketentraman, was sabat, keteguhan,
ketegaran. Kapan? Inda nuzulil mihanil muqliqah. Semua itu datang dan hadir itu pada saat datangnya atau turunnya al-mihan al-muqliqah. Pada saat ada ujian yang mencemaskan, ujian yang menakutkan, ujian yang mengkhawatirkan. Wa tuz'ijul albab, yang membuat pikiran kita itu terguncang, tidak nyaman. Wa tud'ifun nufus, dan juga bisa melemahkan jiwa. Inilah setidaknya makna sakinah yang saya nilai makna yang sangat lengkap dibandingkan dengan makna sederhana yang sudah kita kenal, yaitu as-sakinatu, as-sukunu, wat-tuma'ninatu. Yang kita tahu bahwasanya as-sakinah itu sebatas maknanya adalah ketenangan dan ketentraman saja. Padahal kalau kita kembali kepada definisi yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di tadi, as-sakinah itu pertama berkaitan dengan masalah kondisi hati. Dan yang kedua berkaitan dengan masalah peristiwa atau keadaan. Sehingga makna sakinah ini itu sangat bisa kita terapkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Bukan cuma sempit pada konteks pernikahan yang selama ini kita kenal. Apalagi kita akan mendapati nanti, dan kita akan bahas satu persatu, tentang rangkaian peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat sakinah ini. Yang itu ternyata semuanya menggambarkan situasi yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegelisahan. Lalu kemudian turunlah ayat-ayat sakinah. Sahabat Darun Najah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kaitkan as-sakinah ini dengan situasi pandemik COVID-19 yang sampai hari ini masih mewabah, tentu sangat relevan dan sangat kita butuhkan. Mengingat COVID-19 yang berawal dari Wuhan ini, kalau kita hitung mulai kemunculannya di bulan akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020, berarti ini sudah mau masuk ke bulan yang kelima. Dan sampai detik ini, tidak ada satupun negara yang betul-betul bisa berhasil menanggulangi wabah COVID-19 ini. Apalagi di Indonesia. Sekalipun yang patut kita syukuri, berbagai prediksi-prediksi yang selama ini disampaikan oleh para ahli, mestinya memang di bulan Mei ini, itu pagebluknya luar biasa. Peningkatan daripada jumlah yang terpapar itu mestinya sudah sampai mencapai angka ratusan ribu. Tapi alhamdulillah, ya, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, sampai detik ini kita masih berada di angka di bawah 15.000. Ma'asyiral muslimin, sahabat Darun Najah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini sama-sama sudah bisa kita rasakan. Secara ekonomi, sosial, bahkan politik. Dan ini tentu menghadirkan suasana hati, jiwa, dan perasaan sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Imam As-Sa'di. Bahwasanya pandemi COVID-19 ini itu bagian daripada al-mihan al-muqliqah. Ujian yang betul-betul mencemaskan. Ujian yang menakutkan, mengkhawatirkan. Wa tuz'ijul albab. Juga kemudian membuat pikiran kita itu menjadi kacau. Menjadi tidak tenang. Bahkan membuat tud'ifun nufus. Jiwa kita menjadi lemah. Pasrah. Dan nggak tahu mau ngapain lagi. Dalam situasi yang seperti ini. Yang kelaparan sudah mulai banyak. Yang di PHK sudah mulai banyak. Yang mengeluh apalagi. Yang bosan apalagi. Artinya ada suasana jiwa dan hati yang sebetulnya hari ini itu membutuhkan nuzulus sakinah. Membutuhkan turunnya sakinah yang datang dari
Allah tabaraka wa ta'ala. Sahabat darajah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, kalau memang as-sakinah itu dibutuhkan dalam situasi dan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan sakinah itu? Apa caranya agar kita bisa menggapainya? Ada satu hadis yang kalau kita ikut dalam kajian-kajian, dalam majelis-majelis zikir, ya, almarhum Ustadz Arifin Ilham, ya, dan ustadz-ustadz yang lain, itu di antara yang sering disebutkan tentang keutamaan dari majelis zikir atau majelis ilmu adalah yang dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah satu kelompok, satu masyarakat, satu kaum, satu grup, ijtima, dia berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah, di dalamnya mereka itu membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, bukan cuma membaca, tapi mereka juga mengkaji, mempelajari satu sama lainnya terkait tentang Al-Quran itu sendiri. Apa yang akan didapatkan dengan kelompok orang yang berkumpul, dilakukan di dalam masjid, lalu kemudian aktivitasnya adalah interaksi dengan kitabullah. Rasul menyebutkan yang pertama, nazalat alaihi musakinah. Allah akan turunkan kepada mereka itu as-sakinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Bukan cuma mereka yang hadir, tapi malaikat berbondong-bondong ikut hadir, memintakan ampun untuk mereka, menyampaikan doa-doa mereka, melaporkan kebaikan mereka. Masya Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut dengan interaksinya bersama dengan Al-Quran, maka Allah akan menyebut nama mereka satu persatu, dibangga-banggakan di hadapan hamba-hambanya dari kalangan para malaikat. Maka di sini kita bisa mendapati bahwa salah satu cara kita mendapatkan as-sakinah itu adalah kita mendatangi majelis-majelis Al-Quran. Kita mendatangi majelis-majelis itu. Tapi untuk saat ini gimana? Kan masjid ditutup, kerumunan juga dilarang. Apakah tetap bisa mendapatkan as-sakinah tersebut? Memang, kalau kita mengacu kepada dalil tersebut, maka yang paling utama, aktivitas Quran itu dilakukan, itu secara bersama-sama, lalu kemudian yang paling utama dilakukan adalah di masjid. Tetapi, penyebab datangnya daripada 4 keutamaan tadi, itu bukan cuma karena faktor ijtima, perkumpulannya. Bukan cuma karena faktor tempatnya. Tapi di dalam hadis yang lain, dalam sabda yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya justru faktor utama nuzulus sakinah, diturunkannya ketenangan itu, diliputinya rahmat dari Allah, turunnya para malaikat, dan juga Allah membanggakan mereka, itu penyebabnya yang paling utama adalah at-ta'amul ma'al Quran. Interaksi mereka kepada Al-Quran. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, ya'ni Al-Barra bin Azib. Beliau menceritakan tentang seorang sahabat yang dia ini membaca Al-Quran. Pada saat itu yang dia baca adalah surah Al-Kahfi. Dia baca Al-Quran itu di dalam rumahnya, bukan di masjid. Dan dia juga enggak berkumpul bersama dengan yang lain. Dia sendiri saja di dalam rumah, membaca Al-Quran, surah Al-Kahfi. Lalu kemudian, di samping rumahnya itu,
ada 2 ekor kuda yang dia ikat dengan 2 tali. Nah, seiring dia menikmati bacaan Qur'annya, itu tiba-tiba datang sahabatun. Datang awan yang tipis, yang itu dia turun semakin mendekat dan semakin mendekat. Karena saking dekatnya, 2 ekor kuda yang melihat ini menjadi ketakutan. Lalu kedua kuda ini berlepas diri dan dia lari. Sampai kemudian sahabat yang mulia ini, yang diceritakan oleh Barra bin Azib ini, itu dia keluar, lalu dia melihat fenomena yang luar biasa itu. Dia melihat di atas rumahnya itu ada awan yang tipis, yang sangat dekat dengan atap rumahnya. Lalu sampai kemudian disampaikanlah peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Maka apa yang disampaikan Nabi dari kisah tersebut, dari cerita tersebut? Beliau menyampaikan tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Kata Rasul kepada sahabat ini, itu adalah as-sakinah yang turun karena Al-Qur'an yang kau baca. Masya Allah. Artinya, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini salah satu jalan yang bisa mendatangkan turunnya as-sakinah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, maka penting bagi kita untuk betul-betul lebih serius lagi, lebih semangat lagi, apalagi kita ini betul-betul diberikan nikmat oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, di mana di antara keutamaannya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di antara keutamaan bulan Ramadan itu adalah ketika Allah pilih Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk. Maka saya menilai di antara hikmah menurut saya yang bisa kita petik dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang terus berlanjut sampai kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, seakan-akan kita betul-betul dituntun oleh Allah untuk bisa menemukan jalan keluar lewat kitab suci yang sudah ditetapkan sebagai petunjuk. Bukan cuma sebagai petunjuk, bukan cuma sebagai hudan, bukan cuma sebagai furqan, bukan cuma sebagai cahaya, tapi bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai kesembuhan, sebagai sebab kesembuhan. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah hudan wa syifa, dia adalah petunjuk sekaligus juga adalah kesembuhan. Makanya apa lagi yang kita ragukan dari Al-Qur'an kalau dia disebut sebagai hudan dan syifa? Sementara ketika pandemik COVID-19 ini merebak dan mewabah, bukankah kita mendapati di antara orang-orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini adalah mereka yang menyampaikan testimoninya, sebabnya adalah Al-Qur'an yang mereka baca. Kita mendapati banyak testimoni dari mereka yang sembuh. Ternyata mereka tidak menganggap bahwasanya obat-obat yang mereka minum, obat-obat yang mereka konsumsi, itu penyebab utama dari kesembuhan mereka. Tapi penyebab utamanya adalah Al-Qur'an yang memang diyakini sebagai sifat sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara tentang as-sakinah di dalam Al-Qur'an, tadi kita jangan hanya bicara surah Ar-Rum ayat ke-21 saja. Tetapi as-sakinah yang betul-betul menggunakan kata as-sakinah atau sakinatahu itu justru ada pada surah Al-Baqarah, surah At-Taubah, dan surah Al-Fath. Di mana secara historis bahwa latar belakang daripada turunnya ayat-ayat sakinah ini pada surat-surat tersebut itu dilatar belakangi
dalam situasi yang tadi, al-mihanul muqlisah, dalam situasi ujian yang sangat mengkhawatirkan. Di sana ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegalauan, kegelisahan. Maka mari kita sama-sama tadaburi satu persatu, sahabat sekalian, asbabun nuzul daripada ayat-ayat yang berbicara tentang as-sakinah ini. Yang pertama, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang peristiwa perang Hunain. Perang yang dicatat dalam sejarah itu memberikan pukulan yang telak kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak dikatakan sebagai pukulan yang telak? Karena perang Hunain ini itu terjadi tidak lama setelah Fathu Mekah. Di mana Fathu Mekah itu Nabi SAW itu membawa 10.000 pasukan bersenjata untuk bisa menaklukkan dan membebaskan kota Mekah. Nah, ketika perang Hunain, 10.000 ini dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sendiri yang langsung memimpin bersama dengan tambahan itu 2.000 pasukan dari orang-orang Mekah yang mereka ada yang sudah menyatakan keislamannya, ada juga yang sebatas tunduk tidak memerangi kaum muslimin setelah Fathu Mekah. Bayangkan 1.200 pasukan bersenjata itu akan menghadapi sisa-sisa pasukan Arab pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana situasinya dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Ya, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Kata Allah, sesungguhnya itu Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian pada medan-medan pertempuran yang banyak. Wa yauma Hunain, termasuk juga Allah memberikan pertolongan kepada kalian pada saat perang Hunain. Kenapa? A'jabatkum kasratukum. Karena pada saat itu ada perasaan ujub, perasaan pasti menang, perasaan pasti berjaya, perasaan pasti akan mengalahkan. Kenapa? Karena jumlah pasukannya besar. Tetapi qadarullahnya, ujub yang dimunculkan pada saat itu tiba-tiba berbuah pukulan yang sangat luar biasa. Begitu pasukan kaum muslimin itu pada saat malam hari turun, ternyata pasukan musuh udah siap menghadang. Lalu pada saat itu kaum muslimin itu pada lari tunggang langgang, bercerai-berai. Mereka bingung. Ya, sampai digambarkan kebingungannya dan kekhawatirannya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu wadaqat alaihimul ardu bima rabuhat. Sampai-sampai saking takutnya, saking khawatirnya, itu bumi itu terasa sempit bagi mereka, padahal luas. Summa walaitu mudbirin, setelah itu mereka lari mundur ke belakang. Nabi SAW ketika dalam situasi tersebut sampai memanggil-manggil para sahabatnya, ainal muhajirin wal ansor, di mana orang-orang muhajirin dan ansor. Tapi mereka tidak lagi fokus. Mereka sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ya, sampai akhirnya situasi yang penuh dengan kepanikan tersebut, kecemasan tersebut, lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'min. Lalu kemudian Allah turunkan kepada Rasul dan orang-orang beriman sakinahnya. Setelah itu, dari sakinah itu Allah menangkan mereka dan memberikan azab kepada orang-orang. Ada situasi. Alhamdulillah. Ya. Kiai mohon izin. Waktu kita tinggal 2 menit lagi, lantas nanti kita masuk ke fase tanya jawab dari teman-teman. Fadhil Kiai, afwan, silakan dilanjutin. Yang kedua, kita bisa tadaburi dari peristiwa turunnya surah Al-Fath. Kita tahu bahwa surah Al-Fath ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca Sulhul Hudaybiyah. Setelah itu perjanjian Hudaybiyah. Di mana perjanjian Hudaybiyah ini menjadi sebuah momentum yang menggambarkan perasaan yang penuh dengan kekecewaan. Perasaan yang penuh dengan kekhawatiran, keheranan, bahkan yang menunjukkan kegelisahan yang sangat luar biasa.
Bagaimana mereka tidak gelisah para sahabat? Karena mereka datang dari Madinah mendapatkan ajakan dan perintah dari Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umroh pada saat itu. Mereka pun membawa pasukan yang tidak sedikit. Disebutkan pasukannya sekitar 700 sampai 1400, dan itu pun sekalipun menggunakan kain ihram, mereka tetap membawa pedang. Artinya pada saat itu mereka meyakini betul apa yang dimimpikan oleh Rasulullah itu pasti akan terwujud, bahwasanya mereka akan la tadkhulunal masjidal haram aminin. Mereka akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman. Tapi begitu sampai mendekati kota Mekah, ternyata apa yang mereka inginkan, yang mereka rencanakan, yang mereka harapkan itu ternyata terhadang dengan adanya orang-orang Quraisy yang melakukan provokasi. Sampai intinya mereka melakukan perdamaian. Nah, perdamaian ini pun dinilai oleh para sahabat, isinya itu tidak memberikan keuntungan bagi orang-orang beriman. Karena lebih banyak menguntungkan orang-orang Quraisy. Apalagi ada satu poin yang betul-betul nanti sangat miris sekali. Ketika isinya itu adalah bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang menjadi pengikut Muhammad, lalu datang kepada Muhammad pada saat itu, maka dia harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Maka pada saat itu, setelah ditandatangani selesai perjanjian tersebut, datanglah seorang sahabat yang mulia, yang dia sudah masuk Islam dari sebelum Nabi SAW itu hijrah. Dia adalah Abu Jandal bin Suhail. Dia datang, dia tergopoh-gopoh datang dalam keadaan kakinya dirantai. Lalu kemudian dia berteriak, "Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, inilah aku Abu Jandal. Selamatkanlah aku, bebaskanlah aku, agar aku bisa terlepas dari siksaan dan kurungan orang-orang Quraisy." Tapi karena sudah ditandatangani dan sudah disepakati perjanjian tersebut, maka pada saat itu tidak ada seorang pun orang-orang beriman termasuk baginda Rasulullah SAW untuk bisa menyelamatkan Abu Jandal. Rasul hanya bisa menyampaikan, "Bersabarlah wahai Abu Jandal, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar." Itu saja. Maka sahabat yang melihat tersebut menjadi kecewa, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Bahkan sahabat sekelas Umar bin Khattab saja itu sampai mempertanyakan, "Ya, bukankah engkau Rasulullah?" Dia bertanya kepada Rasulullah langsung. Dia bertanya kepada Abu Bakar, "Bukankah dia Rasulullah? Bukankah kita ini orang-orang beriman?" Pertanyaan-pertanyaan yang seperti menunjukkan sebuah keraguan. Padahal itu adalah kekecewaan sebetulnya. Tetapi selang nggak berapa lama setelah Sulhul Hudaybiyah itu, perjalanan dari Mekah ke Madinah, lalu kemudian Allah turunkan surah Al-Fath yang salah satu isinya tentang sakinah adalah "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Intinya, kalau kita kembali kepada histori turunnya ayat-ayat sakinah, kita akan mendapati bahwasannya dia diturunkan oleh Allah pada saat perasaan kaum muslimin, orang-orang beriman dalam keadaan mereka itu cemas, galau, gelisah, khawatir, takut. Lalu kemudian Allah memberikan jawaban untuk bisa meredam dan menenteramkan kondisi seperti itu dengan menurunkan ayat-ayat as-sakinah. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja sebagai pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kiai. Sungguh apa yang telah Kiai sampaikan, kalau bahasa anak muda, ini maaf Kiai, karena aneh kan anak muda Kiai. Jadi kalau bahasa anak muda ini isin dulu, kagak ada kuahnya Kiai. Ini alhamdulillah banyak sekali yang dapat kita petik, dapat kita ambil mau izonya, terutama tentang ta'amun ma'al Quran, atau lebih sering, lebih banyak kita mestinya berinteraksi dengan Quran, terutama pada Syahrul Quran, juga pada saat wabah COVID-19 berada di tengah-tengah kita. Baik Kiai, kita masuk ke fase selanjutnya, yakni tentang tanya jawab dari teman-teman.
Pertama tadi datang dari Ustadz, dari Dr. Muhammad Iskandar. Ya, ini tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan pengetahuan dan pengalaman di pondok dengan mengatasi persoalan keumatan. Syukron ala bayan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan pengetahuan dan pengalaman kita di pondok dalam mengatasi persoalan keumatan. Fadal Kiai. Jawabannya sudah dijawab kemarin sama Kiai Buyung ya. Oh gitu ya. Suhardiman Buyung, iya. Ya intinya alhamdulillah ala kulli hal, bahwasanya sekecil apapun pengalaman yang kita dapatkan, semua pengalaman itu pasti memberikan manfaat buat kita semua. Karenanya sahabat-sahabat sekalian, apapun peran kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, apapun profesi kita hari ini, dimanapun kita berada, kemudian dimanapun kita beraktivitas, sadarilah bahwasanya kita itu adalah alumni pesantren Darun Najah. Ada tanggung jawab yang melekat di dalam diri kita. Bahwa 6 tahun kita menuntut ilmu, di situ ada amanah ilmu yang memang kita nanti akan dituntut untuk bisa menyampaikannya. Maka kadang kita berpikir bahwasanya kemarin yang seperti disampaikan oleh Ustadz Buyung ya, bahwa untuk bisa berperan itu nggak harus kemudian pandai berbicara, meskipun itu menjadi tuntutan karena kita santri. Kita dilatih di Jamiah Mubalighin, kita dilatih di Pramuka, kita dilatih di Munazzamah, kita dilatih menjadi mudabbir, kita dilatih juga muhadhar setiap pekannya. Maka seharusnya keterampilan tersebut sudah biasa, ya bisa kita sampaikan. Ya tetapi kita juga tidak bisa paksakan bahwa semua orang itu dia harus menyampaikan kebaikan itu dan berperan di tengah masyarakat dalam bentuk ucapan-ucapan. Yang paling terpenting adalah ketika kita berada dimanapun, tinggal dimanapun, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai khairun nasi anfa'uhum linnasi, itu saja. Bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat. Nah, manfaat itu nggak harus dalam bentuk ucapan atau nasihat. Ya, bisa dalam bentuk keteladanan, bisa dalam bentuk perhatian, bisa dalam bentuk bantuan. Intinya, kebaikan-kebaikan yang bisa kita tularkan dalam bentuk apapun itu menjadi satu hal yang tidak boleh kita ragu untuk menyampaikannya. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau ungkapan para dai itu yang sudah sangat populer kita dengar adalah nahnu du'atun qabla kulli syai', bahwasanya dalam diri kita itu melekat tanggung jawab sebagai dai kepada Allah sebelum kita menjadi apa-apa. Jadi kita harus ingat peran tersebut sehingga ya sekali lagi dalam kesempatan dan momen apapun ketika ada kebaikan yang bisa kita sampaikan, nggak dalam bentuk kultum, tapi dalam bentuk bicara santai, dalam bentuk obrolan sambil makan, atau dalam bentuk dia mengirimkan pesan kebaikan lewat jari-jarinya di medsos dan sebagainya, maka insya Allah itu bagian daripada bentuk menebarkan kebaikan yang bisa dia lakukan. Apalagi kalau di tengah masyarakat, justru ya kalau yang saya rasakan, kalau kita alumni pesantren itu akan selalu dijadikan sebagai rujukan tempat masyarakat bertanya. Nah, kondisi seperti ini mau nggak mau memang harus kita mainkan peran yang nggak boleh kita mundur ke belakang. Kita harus maju. Ya, selama jasad itu masih selama raga itu masih di dalam jasad kita, maka kita pantang mundur untuk menyampaikan kebaikan, untuk berdakwah. Ya, moga-moga dengan demikian ini akan menyempurnakan posisi kita di hadapan Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Bahwasanya siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang menyampaikan kata-katanya itu kepada Allah dan juga dia beramal soleh. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Dr. Muhammad Iskandar tanyakan bisa terjawab dari apa yang
Kiai Taufik Rahmat sampaikan. Kemudian Bang Haji tambahan. Ya karena yang nanya ini Pak Dokter ya, ini luar biasa. Memang saya merindukan itu. Ada dokter-dokter seperti Dokter Iskandar yang dia bisa mengaji, paham Al-Quran. Karena dokter-dokter seperti ini yang justru nanti dengan nasihatnya, dengan Al-Qurannya, itu bisa membantu proses penyembuhan kepada pasien yang datang kepadanya. Dia nggak selalu berbicara masalah resep, bicara masalah teori penyakit, tapi ada ya sakinah yang dia tebarkan lewat nasihatnya, lewat Qurannya. Insya Allah itu akan bisa memberikan dampak kesembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan dokter yang kata-katanya itu menakutkan, yang mengkhawatirkan. Amin, insya Allah. Insya Allah akan banyak pasien yang disembuhkan dan mendapat hidayah dari tangan yang sering memegang Quran, dari tangan yang sering dipakai buat zikir, lantas tangan itu juga dipakai untuk ngoperasi, nyuntik, dan lain-lain, memeriksa pasien. Mudah-mudahan akan banyak pasien yang mendapat hidayah dan kesembuhan lewat wasilah Dr. Muhammad Iskandar, juga sahabat-sahabat kita dari kalangan dokter yang lain. Baik Kiai, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita masih punya, ada nih Kiai, dari saudara kita, Bang Lutfi Burhanuddin. Beliau bertanya, apakah sugesti Allah tidak akan membebankan sesuatu masalah kepada kita kecuali kita dapat mengatasinya? Itu boleh dijadikan trigger suasana hati kita yang sakinah, Kiai? Kira-kira itu pertanyaannya. Apakah ini kita ingat tentang surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apakah itu bisa dijadikan trigger suasana hati kita yang sakinah? Tafadhol Kiai. Ya, kita harus memahami bahwa makna wusaha itu tidak sesederhana yang kemudian kita terjemahkan. Ya. Bahwa kalau kita memahaminya sebatas pada makna terjemahan di Quran saja, bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, kesanggupannya ini terkadang memang ada yang menyederhanakan. Jadi baru diberikan ujian sedikit saja, lalu kemudian langsung mengeluh. Baru diberikan ujian sedikit saja, seakan-akan tidak mampu. Ya. Tapi dia belum melakukan upaya terbaik. Padahal setiap ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, tidak lain dan tidak bukan, tuntutannya adalah al-mujahadatu wal musabarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh aku akan menguji kalian ya sampai kami mengetahui siapa di antara kalian itu yang mujahadah, yang betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk bisa mengatasi masalahnya tersebut. Baik itu dengan doanya, baik dengan zikirnya, dengan mengambil sebab-sebab yang bisa menyebabkan ujian tersebut bisa dilewati. Jadi mujahadah itu sampai betul-betul dia tidak lagi mampu melakukannya. Bukan baru sebentar lalu kemudian bilang nggak sanggup lagi. Demikian juga tujuan daripada Allah memberikan ujian tersebut adalah untuk memetakan siapa di antara kita ini yang musabarah, yang dia itu bersabar. Ya tentu sekali lagi, ayat tersebut memang harusnya memberikan sugesti yang kuat kepada kita semua. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaan yang maha hakim itu tidak akan pernah memberikan beban ujian kepada setiap hambanya kecuali itu bisa dipikul. Sehingga ini memang harus bisa menjadi optimisme kita dalam setiap memikul masalah dan problematika yang ada, termasuk dalam menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Kita yakin sekalipun di sana ada yang wafat, ada yang meninggal, tetapi ujian yang Allah berikan ini itu bisa dipikul terutama oleh orang-orang yang beriman. Maka tidak menjadi masalah ketika itu sugestinya semakin memperkuat dirinya untuk melakukan mujahadah, dan emang seharusnya ya, karena sugesti yang utama itu adalah ketika kita mengambil sugesti
yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sugesti kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa perang, dalam perang Badar. Pada saat itu, salah satu ayat yang diturunkan adalah apa? Perang Badar atau perang Uhud, saya lupa. Wala tahitu wala tahzanu wa antumul a'launa wallahu ma'akum wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam ayat yang lain, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Artinya bahwasanya di sana dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dorongan, motivasi, membangun semangat, keyakinan kepada orang-orang beriman. Wala tahinu, janganlah kalian itu lemah. Wala tahzanu, dan juga jangan kalian itu sedih. Wa antumul a'launa, karena sesungguhnya engkau itu adalah orang-orang yang ditinggikan in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Maka sekali lagi tidak menjadi masalah, bahkan itu harus ketika kita mengambil sugesti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyikapi permasalahan, supaya kita ini tetap pada posisi minal mujahidin was-sabirin, agar kita ini bisa mencapai predikat yang bersungguh-sungguh dan juga yang mampu meningkatkan kesabarannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukran Kiai. Ada satu lagi nih Kiai, kayaknya bagus Kiai. Pertanyaan dari Bu Hajah Siti Maria Ulfah, orang Betawi yang sampai ke negeri Sunda nih Kiai. Bu Hajah bertanya, apakah ada tips buat kita-kita nih Kiai dan trik kita sebagai orang tua agar putra-putri kita senang dan mencintai Quran sehingga mereka menjadi para penghafal Quran di tengah kehadiran gadget dan pergaulan saat ini? Ini penting nih Kiai. Akan pertanyaannya sama seperti pertanyaan teman-teman lain dan alhamdulillah diwakili oleh Bu Hajah Maria Ulfa. Tafadhol Kiai. Saya teringat satu ungkapan dari salah satu psikolog kita, Bu Eli Risman, ketika menyampaikan bencana terbesar untuk bangsa ini pada abad ini adalah yang ada di tangan kita, yaitu gadget. Maka dengan berbagai potensi penyimpangan penggunaan daripada gadget ini, maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita sebagai orang tua itu bisa menunjukkan kekhawatiran, kegalauan, kecemasan, supaya situasi ini nantinya akan bisa menghadirkan sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'ata khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah itu orang-orang merasa khawatir kalau mereka itu meninggalkan anak keturunan mereka, anak-anak kita, itu kita tinggalkan dalam keadaan dzurriyyatan bi'athah, generasi yang lemah. Di sini menggunakan isim nakirah, artinya lemahnya itu dalam berbagai aspek, meskipun konteksnya ini bicara masalah warisan. Tetapi karena ini bentuknya nakirah, maka maknanya lebih luas, bahwa kelemahan itu bisa terjadi pada akalnya, lemahnya bisa terjadi pada jiwanya, bisa terjadi pada akhlaknya, lemahnya juga bisa terjadi pada ekonominya, pendidikannya, dan sebagainya. Maka sebagai orang tua, maka wajar kalau kemudian kita mengkhawatirkan masa depan anak kita dalam situasi yang seperti ini, ketika gadget itu menjadi kebutuhan. Apa perintah Allah ketika kekhawatiran itu muncul? Maka caranya, Allah langsung memberikan jawabannya untuk bisa menanggulangi kekhawatiran tersebut. Yang pertama adalah fal yattaqullah. Jawabannya adalah fal yattaqullah. Yattaqullah. Iya. Maka bertakwalah mereka kepada Allah. Itulah kenapa Rasul SAW senantiasa dalam setiap eventnya, dalam setiap kata-katanya, dalam pertemuannya, nasihat kepada para sahabat, itu tidak pernah melupakan kalimat ittaqullah. Kenapa? Karena ya, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan makna yang sederhana saja,
yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah, sholat kita tunaikan, puasa kita tunaikan, kemudian juga haji kita kerjakan, puasa kita laksanakan, kita baca Quran, kita sedekah, semua amal-amal soleh yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan kita laksanakan, itu takwa yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menjauhkan apa yang Allah benci dan Allah larang. Maka di sini ada tuntutan bahwasanya pertama, falyattaqullah itu adalah pesan kepada kita orang tua untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita dengan menjaga kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan juga menjaga diri kita dari apa yang Allah larang. Sehingga ketakwaan ini yang pada akhirnya nanti bisa mendatangkan makhraja, kemudian ya bayar suku min haitsu la yahtasib, sampai kemudian min amrihi yusra, Allah mudahkan segalanya. Dan yang kedua, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan tadi adalah itu wal yaqulu qaulan sadida. Penting bagi kita untuk itu menata ucapan kita dalam menyikapi permasalahan anak. Jangan kita itu justru ketika mendapati anak-anak kita yang lagi senang dengan gadget, kata-kata kita yang keluar itu justru adalah kata-kata yang tidak tepat. Ya, kata-kata yang menjatuhkan harga dirinya, kata-kata yang berisi keburukan, padahal itu adalah doa. Seharusnya kita belajar untuk melatih ucapan-ucapan kita supaya yang kita keluarkan itu adalah doa untuk mereka. Sekalipun mereka melakukan apa yang belum menjadi harapan kita. Misalkan tadi anak main gadget, main game kelamaan, ya. Tidak ada salahnya, lalu kemudian Masya Allah, kita memang kecewa. Lalu kemudian yang keluar adalah Masya Allah, itu gadget yang dibaca Quran terus, Alhamdulillah, bangga. Masya Allah. Kalau kemudian yang kita komentari bukan apa yang mereka lakukan, tapi justru mengarahkan mereka kepada hal yang lain. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman semua, tadi kalau kita, anak kita ingin dekat dengan Al-Quran, ingin menjadi penghafal Al-Quran, falyattaqullah, mulai dari diri kita, kita perbaiki diri kita perbaiki bacaan Quran kita, lalu kemudian juga selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekalipun beliau Nabiullah, tapi beliau tidak pernah lupa mendoakan keturunannya. Di antaranya ketika beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Iya. Baik, syukran jazilan. Terakhir, Afwan. Ini pertanyaan penting karena juga banyak fenomena di sekitar kita, yakni tentang riba, Kiai. Ada dari sahabat kita menanyakan, sebentar. Berkaitan dengan riba nih, Kiai. Teman-teman, habis ini udah nggak ada pertanyaan ya, karena kita mau masuk waktunya udah sore. 17.21 nih. Ya. Satu nih, Kiai, satu. Bagaimana konsep Al-Quran dan Al-Hadis bicara tentang bahaya riba, Kiai? Sedikit keluar dari tema, tapi masih masuk juga sih, Kiai. Sakinah, ya, nyambung juga lah, Kiai. Fadal, Kiai, tafadhal. Baik. Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan riba itu dengan proses secara bertahap. Tapi itu, sekali lagi, kita harus ingat, bertahapnya itu sudah selesai. Ya, di zaman Nabi SAW pada saat beliau menerima wahyu tersebut. Ya, di antaranya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah wa ma ataitum mirtibal liyarbua wa ma ataitum mirtibal liyarbua fi amwalin nas fala yarbu indallah. Pada saat itu riba itu disandingkan dengan zakat, di mana di antara cara orang itu untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan kelebihan harta itu, Allah sebutkan di situ. Dan riba yang kalian berikan dengan maksud bisa meningkatkan harta
di tengah-tengah manusia, maka Allah menyebutkan fala yarbu indallah. Maka hal tersebut tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu belum ada pengharaman, sampai kemudian Allah haramkan ayat pamungkasnya itu di surah Al-Baqarah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Bahwasanya setelah proses bertahap tersebut dilakukan, maka kemudian Allah menyebutkan bahwa riba itu diharamkan sampai ke akar-akarnya. Artinya tidak ada toleransi sedikit pun terhadap riba yang masih dimakan, terhadap riba yang masih dikonsumsi, terhadap riba yang masih dilakukan. Dan kita, ma'asyiral muslimin, itu kita hidup di akhir zaman yang memang di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa akan ada masa di mana riba itu menjadi sesuatu yang biasa di kalangan orang-orang beriman. Ya seperti yang kita rasakan saat ini, bahwasanya yang namanya itu kredit, ya, yang namanya itu rentenir dan sebagainya, itu biasa. Meskipun alhamdulillah, ya, sekalipun saat-saat ini kita bersyukur ada alternatif, meskipun barangkali belum sepenuhnya juga, tetapi paling tidak itu bisa menjadi alternatif bagi kita untuk memiliki tekad dan niat bagaimana kita tidak terjerumus di dalam riba. Karena Masya Allah gitu ya, kalau seandainya kita ini mau melakukan riba, memakan harta riba, ya itu kehinaannya itu luar biasa. Sampai Rasul menyebutkan bahwasanya orang yang memakan harta riba itu yang paling ringannya, dia itu seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Masya Allah, betapa hinanya riba itu kalau kemudian kita lakukan. Maka ya dalam kondisi yang seperti ini, ya, ketika memang kita dihadapkan dengan dua pilihan antara pendekatan ribawi atau bunga dengan yang syariah, sekalipun sekali lagi barangkali yang konsep syariah pun itu belum sepenuhnya dia terjaga, tetapi kita sudah berikhtiar untuk memilih alternatif yang jauh lebih selamat dibandingkan dengan apa yang jelas-jelas itu mendatangkan riba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya sekali lagi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita menjaga diri kita semua, yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, yang kita berikan kepada keluarga dan keturunan kita, pastikan bahwasanya itu adalah rezeki yang kita dapatkan halal zatnya, halal mendapatkannya, dan juga thayyiban untuk semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah teman-teman, para guru, para hujaj, sahabat Darun Najah angkatan 22, juga teman-teman yang mungkin ada yang di luar angkatan 22. Alhamdulillah, tausiah mau'izah hasanah dari Kiai Haji Taufik Rahmat, Mudirul Mahadul Quran Ruhul Jadid, telah disampaikan dan telah kita dengarkan. Berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita serap, dapat kita amalkan, dan bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, juga khususnya buat alumni angkatan 22 Pondok Pesantren Darun Najah. Kiai, sebelum ditutup dengan doa, kami memohon kepada Kiai Taufik Rahmat untuk memimpin doa hari ini. Lantas sebelum doa, closing statement dulu, Kiai. Closing statement, lantas ditutup dengan doa. Setelah itu baru nanti biar Ana yang nutup acara sore hari ini. Tafadhol, Kiai. Sahabat Darun Najah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan pertemuan kita
dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan suci Ramadan, harusnya mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di antara keistimewaannya adalah bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, maka kita harus meyakini, harus betul-betul percaya dengan apa yang Allah sampaikan. Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan. Al-Quran itu adalah cahaya, nur. Al-Quran itu adalah penyejuk. Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini harus menjadi acuan bagi kita di tengah kondisi pandemi COVID-19, di mana obatnya belum ada, vaksinnya belum ada, tetapi sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai jawaban atas masalah dan musibah yang sedang kita hadapi ini. Karena itu, mari kita tingkatkan kuantitas interaksi kita dengan Al-Quran, dengan tekad harus hatam Quran pada Ramadan kali ini. Yang kedua, tingkatkan kualitasnya, jangan cuma mengejar target selesai khatamnya saja, tapi jadikan Al-Quran kita ini, itu kita jadikan sebagai bahan tadabbur kita. Karena inilah yang akan membuka hati kita. Inilah yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Inilah yang akan membuat kita menangis. Inilah yang akan semakin membuat iman kita semakin kokoh. Ini yang akan membuat kita semakin yakin bahwasanya pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang beriman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعوة إلا استجبتها ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ذليلا من المسلمين إلا عززته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين.
ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin 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 ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ustaz Furqan udah keluar ya, Bang Haji Ahmadi? Sudah tinggal udah berapa ini? Ustaz Furqan. Tinggal 17 orang. Ini alhamdulillah Kiai. Tumben jam segini masih 17 orang. Mudah-mudahan jadi berkah. Khair. Teman-teman, Kiai Topik, syukran jazilan. Jazakallah ahsan wa khairul jaza. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini adalah penyambung silaturahmi dari lamanya terputus komunikasi kita. Mudah-mudahan besok akan lebih baik dan lebih dekat. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah lewat online. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Teman-teman sekalian, kiranya majelis ini dapat kita tutup, terlebih karena waktu yang udah mepet ke azan maghrib. Jika ada hal-hal yang kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan karena kami dari panitia atau pengurus angkatan 22 juga masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaklumkan. Jika ada yang benar dan itu adalah sebuah kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pantas sangat disyukurkan hal tersebut. Kiranya dapat saya tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.